Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hani Anindita Hendarto, spesialis urologi. Pasti pada nanya, apa sih urologi itu? Urologi itu sebenarnya adalah bidang dari kedokteran yang membahas mengenai batu ginjal dan saluran kemih, prostat, kesuburan pria, dan termasuk disfungsi ereksi. Nah, pada siang ini saya kira saya akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu disfungsi ereksi. Pasti teman-teman mungkin yang sudah menikah gitu, ada yang mengalami disfungsi ereksi. Tentunya kita harus tahu dulu apa sih disfungsi ereksi itu. Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan mempertahankan ereksi yang optimal untuk melakukan hubungan seksual yang optimal dengan pasangannya. Tapi teman-teman juga harus tahu juga hubungan yang normal itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kita mendapat informasi yang salah mengenai suatu durasi atau lamanya seseorang bisa melakukan hubungan seksual. Jadi hubungan seksual yang normal itu adalah sekitar 15 sampai 20 menit sampai mencapai kepuasan atau yang disebut dengan orgasme. Tapi tentunya bila tidak sama dengan hal tersebut, tidak perlu berkecil hati karena masing-masing kembali lagi ke pasangan masing-masing. Nah, disfungsi ereksi itu penyebabnya macam-macam. Yang paling banyak itu sebenarnya adalah organik. Jadi apabila teman-teman ada mengalami gangguan seperti diabetes mellitus atau minum obat-obatan tertentu, ada gangguan pembekuan darah, maka bisa saja mengalami gangguan disfungsi ereksi. Tentunya di samping penyebab lainnya yang bersifat psikogenik, yaitu stres dan banyak pikiran. Jadi teman-teman sebaiknya juga harus menjaga kesehatan ya dengan pola makan yang teratur dan tentunya dengan pola kebiasaan dan hidup sehat. Perbarui komunikasi dengan pasangan sebaik mungkin, dan bila ada sesuatu yang mengganjal atau ada penyakit, segera menghubungi dokter terdekat. Nah, bagaimana dengan Anda yang sudah mengalami disfungsi ereksi? Tidak perlu khawatir, karena saat ini ada berbagai modalitas mengatasi disfungsi ereksi. Yang pertama tentunya adalah psikoedukasi. Jadi, Anda harus mengetahui dulu apa penyebabnya. Dan untuk itu kita harus bekerja sama dengan program-program terkait seperti psikologi atau psikiatri, supaya apabila ada masalah-masalah yang sifatnya gangguan pikiran dapat teratasi dengan baik. Yang kedua adalah dengan berbagai obat-obatan. Tentunya harus dengan resep dokter, dan jangan sekali-sekali membeli obat tanpa sepengetahuan dokter, karena akan sangat berbahaya. Terapi berikutnya adalah dengan vakum, yaitu dengan penyedotan. Dan yang terbaru saat ini adalah ESWT, Electroshock-Wave Therapy. Inilah adalah alat WT untuk mengatasi gangguan disfungsi ereksi. Ini ada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Cara kerjanya adalah pasien tiduran, akan dilakukan tindakan dengan melupakan pengecut. Tindakan sekitar 10 menit, bius lokal dan tidak akan terasa nyeri. Untuk mengetahui apakah Anda mengalami disfungsi ereksi atau tidak itu sebenarnya gampang loh. Kita menilainya dengan 4 penilaian. Pertama, kalau lunak banget, seperti kalau Anda memegang pisang. Kalau yang kedua, agak sedikit keras seperti kalau Anda memegang sosis mentah. Ketiga itu dibilang apa ya, lunak banget tidak, keras banget juga tidak. Antaranya seperti mungkin pare. Kalau yang terakhir adalah tentunya yang hampir mendekati sempurna, yang keras sempurna. Contohnya apabila Anda memegang mentimun. Itu jadi kira-kira adalah gambaran gampangnya bagaimana Anda menilai Anda mengalami gangguan ereksi atau tidak. Jangan berkecil hati dan jangan putus asa. Yang penting adalah berobat teratur sejak dini dan dicari penyebabnya. Gangguan disfungsi ereksi segera bisa menghubungi saya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Sakit Hermina Podomoro, atau Rumah Sakit Amanda Cikarang.